Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kode PDID. Di video kali ini kita akan membuat database dari aplikasi perpustakaan kita. Oke, yang pertama silakan teman-teman buka XAMPP-nya. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya. Kemudian di sini ketikkan localhost. Oke, seperti ini, kemudian enter. Selanjutnya silakan klik pada PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya kita klik baru di sini, kemudian kita beri nama database-nya, misalkan db_purpose. Oke, kalau sudah, klik tombol buat. Selanjutnya pada db_purpose ini kita akan membuat beberapa tabel. Di antaranya nanti seperti ini ya. Ini adalah tabel-tabel yang akan kita buat di dalam database kita. Oke, yang pertama kita beri nama tabelnya yaitu anggota. Oke, di sini kita membutuhkan beberapa field 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, untuk jumlah kolomnya kita butuh 9, kemudian klik kirim. Oke, yang pertama di situ ada ID anggota. Oke, kemudian di bawahnya ada nama anggota, ada alamat anggota, kemudian ada email underscore anggota, berikutnya ada telepon, kemudian ada tanggal daftar, kemudian ada username, ada lagi password, kemudian foto anggota. Oke, seperti ini. Untuk yang di sini, untuk yang di ID anggota, kita ganti tipe datanya menjadi varchar. Kemudian panjangnya adalah 12. Oke, kita perbesar dulu. Kemudian kita jadikan ID anggota ini sebagai primary key. Oke, kemudian seperti ini. Untuk nama anggota, ini kita ganti juga ke varchar, kemudian panjangnya 50. Kemudian alamat ini kita ganti ke teks. Untuk email anggota kita ganti ke varchar, panjangnya 50. Untuk telepon kita ganti juga ke varchar seperti ini. Kemudian untuk tanggal daftar ini kita pakai tipe datanya date. Untuk username kita ke varchar, kemudian panjangnya 50. Password juga sama 50. Kemudian untuk foto anggota kita ganti tipe datanya ke teks. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan yang di sini. Oke, sekarang kita sudah punya satu tabel, yaitu tabel anggota. Berikutnya kita akan membuat tabel lagi untuk tabel pengarang. Oke, sekarang di sini di dalam db_purpose kita klik baru. Kemudian kita beri nama tabelnya adalah pengarang seperti ini. Kemudian untuk pengarang ini butuh 5 field atau 5 kolom ya. Kita tambahkan satu lagi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang di tabel pengarang itu ada ID pengarang, kemudian ada nama underscore pengarang, ada juga alamat underscore pengarang, kemudian email pengarang, yang terakhir adalah telepon pengarang. Untuk ID pengarang ini tipe datanya tetap varchar, kemudian panjangnya 11. Kemudian untuk nama pengarang kita ganti ke varchar, panjangnya adalah 50. Kemudian untuk alamat ini kita ganti ke teks. Kemudian untuk email kita ganti ke varchar, panjang 50. Kemudian untuk telepon kita ganti ke varchar, panjangnya 12. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk ID pengarang kita jadikan sebagai auto increment. Oke ya, silakan teman-teman checklist pada ini auto increment. Otomatis dia menjadi sebagai primary key. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel denda. Silakan di sini klik pada ini ya, baru. Kemudian kita beri nama tabelnya adalah denda.
Untuk denda ini kita butuh dua field. Yang pertama yaitu ID underscore denda, kemudian nominal underscore denda. Untuk ID denda ini tipe datanya tetap integer, kemudian panjangnya 11, kemudian kita jadikan sebagai auto increment sekaligus primary key ya. Jadi seperti yang tadi kita centang pada ini. Kemudian pada nominal denda tipe datanya tetap integer, kemudian kita kasih panjangnya 10 seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol simpan. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel buku. Kita klik baru, kemudian kita beri nama tabelnya adalah buku. Di tabel buku ini kita butuh 9 field atau 9 kolom. Jadi kita tinggal tambahkan di sini 5, kemudian kirim. Oke, seperti ini. Nah, di tabel buku ini yang pertama ada ID buku, kemudian ada judul buku, kemudian ada stok buku, kemudian ada tahun buku ya, tahun buku, kemudian gambar buku. Di sini ada ID pengarang, kemudian ID penerbit, kemudian di sini ada ID kategori, kemudian ada ID RA. Oke, yang pertama untuk ID buku ini kita ganti ke varchar, kemudian untuk panjangnya yaitu 12. Kemudian kita jadikan dia sebagai primary key. Oke, seperti ini. Kemudian untuk judul buku ini kita ganti ke teks. Untuk stok buku ini kita tetap integer, panjangnya 4 seperti ini ya. Atau kita lihat di sini. Untuk tahun buku tetap integer, panjangnya 4. Untuk gambar kita ganti ke teks. Untuk ID pengarang tetap integer 11, ID penerbit. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save atau simpan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat baru lagi dengan nama penerbit. Oke, kita buat tabel penerbit. Nah, di tabel penerbit ini ada 5 field, kita tambahkan 1 ya. Sini 1, kemudian kirim. Di tabel penerbit ini ada yang pertama ID penerbit, kemudian ada nama penerbit, kemudian alamat penerbit, kemudian email penerbit, kemudian yang terakhir adalah telepon penerbit. Oke, seperti ini. Untuk ID penerbit ini tipe datanya integer, panjangnya 11 kita jadikan sebagai auto increment. Kemudian nama penerbit ini kita ganti ke varchar, panjangnya 50. Alamat ini kita ganti ke teks. Email kita ganti ke varchar, panjangnya 50. Kemudian telepon kita ganti ke varchar dengan panjang 12. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Berikutnya kita akan membuat tabel logo. Kita buat lagi di sini baru. Kemudian kita beri nama tabelnya dengan logo. Nah, di logo ini butuh 3 field. Yang pertama ID logo, yang kedua gambar underscore logo, yang ketiga yaitu status underscore logo. Oke, untuk ID logo ini tetap integer 11, kemudian kita jadikan sebagai auto increment. Kemudian gambar ini kita ganti ke teks, kemudian untuk status logo kita ganti tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 20. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel kategori. Oke, silakan teman-teman klik baru lagi di sini. Kita buat nama tabelnya kategori. Kategori ini butuh 2 field. Yang pertama ID kategori, kemudian nama kategori.
Oke, untuk ID kategori kita jadikan auto increment panjang 11, kemudian nama kategorinya kita ganti tipe datanya ke varchar dengan panjang 50. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel petugas. Oke, silakan klik baru lagi di sini. Kemudian kita beri nama tabelnya petugas. Di petugas ini kita butuh 5 field. Oke, kita tambahkan 1, kirim. Kemudian di sini yang pertama yaitu ada ID petugas. Kemudian nama petugas. Kemudian di sini ada username. Kemudian ada password. Yang terakhir yaitu foto petugas. Oke, seperti ini. Untuk ID petugas kita jadikan sebagai auto increment. Untuk namanya kita ganti ke varchar panjang 50, username varchar panjang 50, password varchar panjang 50. Kemudian untuk foto kita ganti tipe datanya ke teks. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel background. Kita klik baru lagi di sini. Kita beri nama tabelnya yaitu background. Yang pertama yaitu ada ID background. Kita copy dari sini ya. Ada ID underscore background, kemudian ada gambar underscore background, kemudian ada status underscore background. Oke, untuk ID background ini kita jadikan sebagai auto increment. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gambarnya kita ganti ke teks, kemudian statusnya kita ganti tipe datanya ke varchar dengan panjang 20 seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi yaitu tabel rak. Oke, kita klik baru di sini. Kita kasih nama tabelnya rak. Di rak ini ada 3 field. Yang pertama ID underscore rak. Yang kedua ada nama rak. Kemudian yang terakhir ada lokasi rak. Oke, untuk ID rak ini kita jadikan sebagai auto increment. Kemudian nama rak ini kita ganti ke varchar panjangnya 50. Kemudian lokasi rak kita ganti juga ke varchar panjang 50. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, yang terakhir kita akan membuat tabel peminjaman. Oke, di sini klik baru, kemudian di sini kita beri nama tabelnya yaitu peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini kita butuh 9 field. Oke, kita tambahkan di sini 5 field lagi, kemudian kirim. Oke, yang pertama di sini ada ID peminjaman, kemudian ada ID petugas, kemudian di sini ada ID anggota, kemudian ada ID underscore buku, kemudian di sini ada tanggal pinjam, kemudian ada tanggal kembali, kemudian ada tanggal dikembalikan. Oke, kemudian di sini ada denda, yang terakhir ada status. Oke, untuk yang ID peminjaman kita ganti tipe datanya ke varchar panjang 12. Kemudian jangan lupa kita jadikan sebagai primary key. Oke, berikutnya untuk ID petugas tetap integer panjang 11, ID anggota tetap panjang 11, ID buku 11. Kemudian untuk tanggal pinjam kita ganti tipe datanya ke date. Untuk tanggal kembali sama date. Kemudian tanggal dikembalikan juga sama, tipe datanya date. Untuk denda tipe datanya tetap integer panjang 11. Kemudian yang terakhir yaitu status, kita ganti tipe datanya ke varchar dengan panjang 20. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai juga membuat database-nya. Saya kira untuk video kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.